Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Setiawan Triatmaja. Di sini saya akan berbagi pengalaman belajar, wawasan, dan refleksi perjalanan akademik saya sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video learning journal kali ini, saya ingin membagikan pengalaman ke-6 saya belajar mata kuliah tulisan berita dan artikel bersama Bapak Adi Kusumesi MSI. Mata kuliah ini menjadi salah satu yang saya tunggu-tunggu karena menulis adalah keterampilan penting bagi seorang komunikator. Pertemuan ke-6 ini di mana pertemuan dilakukan dengan secara Google Meet dikarenakan berdasarkan surat edaran rektor tentang penyesuaian sistem kerja tanggal 8 April kemarin atas surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 17 tahun 2025, maka aktivitas akademika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 8 April kemarin masih berlangsung secara work for home atau secara online. Pertemuan ini saya akan mereview mengenai menentukan rubrik koran dan pemilihan judul, lead, serta diksi dalam menarik minat pembaca yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Langsung saja kita review pertemuan kali ini. Jadi teman-teman, kita mulai dari pengertian rubrik dan juga subrubrik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik merupakan kepala karangan atau ruangan tetap dalam surat kabar dan dalam majalah dan lainnya. Sedangkan subrubrik itu terbentuk dari dua asal kata, yaitu sub dan juga rubrik, di mana sub ini memiliki pengertian di bawah atau bagian dari, maka subrubrik dapat diartikan merupakan bagian dalam struktur halaman media yang mendukung rubrik utama yang memiliki fungsi mengklasifikasikan isi berdasarkan jenis tulisan, tema, dan juga mengklasifikasikan segmen pembaca tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan rubrik dan subrubrik pada halaman koran. Rubrik merupakan istilah digunakan dalam media massa. Rubrik merupakan kepala ruang berbagai macam tujuan yang sangat mengklasifikasikan. Berikut cara menentukan rubrik pada halaman koran, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan tujuan dan sasaran pembaca. Selanjutnya yaitu yang kedua menentukan rubrik utama. Yang ketiga menentukan subrubrik. Yang keempat menyesuaikan dengan struktur tata letak halaman. Yang terakhir yaitu evaluasi dan melakukan penyesuaian. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan pengaruh rubrik dan subrubrik dalam surat kabar. Tujuannya itu memudahkan untuk mengisi halaman untuk surat kabar maupun majalah. Yang kedua yaitu mempermudah pembagian tanggung jawab redaksi, di mana setiap rubrik harus ada penanggung jawabnya. Selanjutnya yang terakhir yang ketiga menciptakan daya tarik pembaca sehingga bisa memperbesar harga pasar. Tanpa adanya rubrikasi yang jelas, pembaca dapat merasa kesulitan dalam menyaring informasi dan memahami isi koran secara efisien. Oleh karena itu, pemilihan dan penyusunan rubrik serta subrubrik yang strategis berkontribusi besar terhadap pemahaman terhadap berita dan informasi yang disampaikan. Rubrik dan subrubrik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam media cetak, terutama koran. Hal tersebut dapat terlihat bahwa media pers sekarang ini menyuguhkan informasinya melalui rubrikasi, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara rubrik dan minat pembaca. Selanjutnya yaitu judul berita dan bagaimana cara menentukan judul berita. Judul berita harus bersifat representatif atau menggambarkan keseluruhan isi berita. Judul berita secara lugas harus bisa menggambarkan pokok-pokok permasalahan apa yang dibahas dalam berita. Di antara syarat-syarat berita adalah sebagai berikut. Yang pertama ada provokatif, yang kedua singkat dan padat, yang ketiga relevan, yang keempat fungsional, yang kelima formal, yang terakhir yaitu spesifik. Pembahasan selanjutnya yaitu lead berita dan bagaimana cara menentukan lead berita. Dalam sebuah berita, lead berita atau teras berita adalah bagian
yang paling penting karena pada saat bagian tersebut termuat isi pokok berita. Lead berita dapat terdiri dari sebuah kalimat atau merupakan satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat yang berfungsi sebagai daya tarik pembaca. Penulisan lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang paling harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Di sini yaitu ada jenis-jenis lead berita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satu ada lead ringkasan, yang kedua ada lead bercerita, yang ketiga itu ada lead deskriptif, yang keempat itu ada lead kutipan, yang kelima ada lead bertanya, yang terakhir yang keenam yaitu lead menggoda. Selanjutnya pembahasan pengertian diksi dan cara memilih diksi dalam membuat berita. Penggunaan ketetapan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang terkait dengan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkannya segagasan secara tepat sehingga mampu menyampaikan secara efektif kepada pembaca ataupun pendengar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memilih diksi dalam membuat berita, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada membedakan kata-kata yang memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Yang kedua, menggunakan dengan cermat kata-kata yang bersinonim. Yang ketiga, ada menggunakan kata-kata yang tepat dalam ejaan. Yang keempat, hindari kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima, yang terakhir yaitu waspada terhadap istilah-istilah asing. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian pembahasan tadi mana yang paling menarik dalam pendapat kalian semua? Tulis pendapat kalian kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton di video Learning Journal kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.